Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Amr Zikra. Saya Muhammad Habib Bakir. Saya Rahmadani Asmi. Halo semuanya, saya Yesa, saya Erika, saya Eriski, saya Ainya Zara Dandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan tugas proyek wawancara dengan tema ketahanan wilayah nasional. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami sudah bersama narasumber kami dan akan melakukan wawancara terkait pertahanan wilayah nasional. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, yaitu adalah di sini kami bersama kedua narasumber kami dengan Bapak siapa Pak? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Pira Prakasa Yuda, pangkat Sersan 1. Satuan saya Bintal Jarah Dam 2 Sriwijaya. Saya bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Marcelino, pangkat saya Sersan 2, satuan saya dari Bintal Jarah Dam 2 Sriwijaya. Baiklah, terima kasih kepada kedua narasumber kami sudah memperkenalkan diri. Lanjut kepada pertanyaan kami. Baiklah, di sini kami akan mengajukan pertanyaan yang pertama dan akan dilanjutkan oleh Aisyah. Lanjut ke pertanyaan pertama. Apa yang Bapak ketahui, Pak, sebelumnya tentang pertahanan nasional? Baik, kalau kita bicara tentang pertahanan nasional itu adalah tugas pokok daripada TNI. Tugas pokok TNI itu sudah dijelaskan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan nasional itu tugas pokok tentara, yang mana tugas ini harus kita jaga dan dilakukan oleh setiap tentara. Baiklah Bapak, untuk selanjutnya kami izin bertanya kepada Bapak. Selama pengalaman Bapak menjadi seorang TNI, Pak, apakah Bapak sudah ikut andil dalam pertahanan nasional? Baiklah, kalau pertanyaannya ikut andil, seluruh tentara itu semuanya ikut andil. Baik itu keamanan, pertahanan nasional, ya saya sampaikan di awal tadi, dari dalam dan dari luar. Ikut andil itu ya contohnya misalkan dalam waktu dekat ini kita ada pilkada. Pilkada itu tentara ikut campur dalam menjaga keutuhan negara. Jangan sampai ada kerusuhan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di negara. Terus yang kaitannya pertama tadi tentang pertahanan nasional, saya tahun 2020 ikut dalam tugas aparat teritorial di Papua. Nah, dalam penugasan itu semuanya itu banyak. Ada yang namanya itu OPM. Mungkin semuanya sudah tahu apa yang dinamakan OPM itu. Baik yang dinamakan OPM itu adalah Organisasi Papua Merdeka. Operasi Papua Merdeka itu adalah mereka itu membentuk organisasi separatis. Jadi separatis itu dia tuh sebagai pemberontak negara Indonesia. Begitu. Kenapa? Banyak pertanyaan dari orang dalam negeri begitu toh. Kenapa OPM nggak diberantas? Karena OPM itu bagian dari negara Indonesia begitu. Kenapa nggak harus? Banyak pertanyaan dari masyarakat awam. Kenapa sih OPM itu kan sering mengganggu negara, terus sering membunuh tentara, polisi dan semacamnya? Karena OPM itu mereka itu bagian dari kita yang belum memahami pemikiran dan maunya negara Indonesia begitu. Kenapa begitu? Karena di Papua itu mereka pemahamannya itu masih kecil, apalagi berkaitan tentang keamanan pertahanan nasional begitu. Oke Pak, selanjutnya izin, faktor apa saja sih yang menyebabkan permasalahan OPM tadi? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, faktornya adalah memang lemahnya pendidikan, lemahnya pemahaman dari mereka bahwa negara Indonesia itu tidak seperti yang mereka pikirkan begitu. Mereka berpikir bahwa Indonesia itu pilih kasih terhadap pulau lain. Kenapa sih Papua itu seperti terbelakang? Coba kita pikir-pikirkan lagi bahwa Papua itu
mereka punya dana otsus. Otsus itu otoritas khusus kewilayahan, yang mana dana otsus itu tidak diberikan di pulau-pulau lain seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan dan lain-lainnya. Jadi dana otsus itu khusus untuk Papua. Dari dana otsus inilah yang mencirikan, yang memberikan contoh bahwa Indonesia itu butuh, bukan Indonesia itu peduli terhadap Papua. Begitu, itu dari saya. Baik Kak, untuk pertanyaan selanjutnya kami bertanya kepada narasumber kami yang kedua. Baiklah Kak, bagaimana upaya penyelesaian terhadap permasalahan OPM? Kalau menurut saya OPM ini kan tujuannya ini mendirikan negara sendiri kan. Jadi menurut saya itu ini terjadi ini karena kurangnya pendidikan, kualitas pendidikan yang buruk. Jadi menurut saya upayanya adalah dengan kita melakukan gerakan di bidang pendidikan. Contohnya banyak orang satgas ke Papua sekarang membantu di bidang pendidikan, membantu di bidang keamanan, terus membantu masyarakat yang terkena bencana juga di daerah Papua. Jadi menurut saya harus ditingkatkan di bidang pendidikannya itu. Terus selanjutnya harus ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Soalnya kesadaran di Papua itu tentang rasa cinta tanah airnya masih kurang. Menurut saya seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik Kak, terima kasih ya Kak atas jawabannya. Ini pertanyaan yang terakhir. Menurut Bapak sendiri, apakah di Indonesia pertahanan nasional sudah aman dan dijalankan sebagaimana semestinya? Menurut saya sekarang kinerja tentara sudah maksimal menurut saya. Sudah terjalin kerjasama dengan negara-negara lain, sudah tercipta keamanan. Mungkin masih ada beberapa gerakan separatis di Indonesia seperti KKB itu. Oke, selanjutnya bisa nanti ditambahkan dengan senior saya. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi, balik ke pertanyaan nomor 3, bahwasanya upaya dalam pertahanan nasional itu sudah dilakukan. Contoh dilakukannya adalah dengan ditaruhnya tentara, polisi di daerah perbatasan Papua, daerah rawan begitu. Berkaitan itu, tentara itu bukan namanya bisa operasinya bukan operasinya hanya perang. Jadi namanya ada OMP dan OMSP. OMP itu operasi militer perang dan OMSP itu operasi militer selain perang. Yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya saya pernah ikut operasi di Papua itu namanya OMSP yang disampaikan oleh Marcel tadi. Berkaitannya dengan pendidikan, saya di sana itu harus mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, membangun perasaan mereka, membangun jiwa nasionalisme mereka. Oleh karena itu, fungsinya kami pada saat itu memang harus menimbulkan rasa nasionalisme ke mereka. Jadi saya di situ selama 1 tahun, 6 bulan saya di situ, tugas saya mengajar masyarakat di sana. Masyarakat di sana yang SMA, SMP, SD, tugas saya di situ waktu itu. Selanjutnya itu yang secara internalnya. Secara eksternalnya, hal tersebut harus ditimbulkan dalam diri mereka sendiri gitu. Bagaimana bisa seseorang mengasihkan sesuatu, tapi seseorang itu tidak mau menerima. Ibaratkan dalam satu gelas, dituangkan di dalam gelas, ya gelasnya tumpah, bawahnya yang mana bisa diisi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada kedua narasumber kami atas jawaban yang telah diberikan. Oke, terima kasih kepada dua narasumber kami atas jawabannya. Untuk kedua Bapak, apakah ada pesan dan saran untuk Indonesia ke depannya? Pesan dan sarannya, kalau menurut saya juga sebagai masyarakat biasa yang tugasnya sebagai tentara, ya kita harus menumbuhkan, menciptakan rasa nasionalisme kita, rasa juang kita terhadap negara kita. Bagaimana bisa kita sukses ke depannya kalau tidak diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang hebat kalau tanpa didasari rasa nasionalisme, rasa juang terhadap diri kita sendiri? Mungkin itu pesan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas
dan sarannya. Terima kasih juga untuk waktu yang diluangkan. Baiklah, sekian video proyek wawancara dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama narasumber yang kedua. Perkenalkan kita Baik, saya Budiman Putra, asal Jawa Barat, seorang TNI dari Korps Angkatan Darat. baik Kak, langsung saja ke pertanyaan pertama. Apa sih yang kamu ketahui tentang pertahanan nasional? Pertahanan nasional adalah salah satu pertahanan yang berupaya untuk mengatasi ancaman-ancaman yang berdampak kepada negara kita, yaitu Republik Indonesia, dari separatis, kalau bahasa TNI-nya itu teroris. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, menurut kakak apa sih yang menjadi ancaman terbesar terhadap pertahanan nasional di Indonesia saat ini? Untuk ancaman terbesar yang terjadi di Indonesia saat ini, yang pastinya teroris. Mungkin kalian sudah pada tahu yang viral di video lagi viral-viralnya ancaman-ancaman di Papua. Nah, itu mungkin bagi kami ancaman terbesar yang ada di Indonesia. Lanjut Kak, bagaimana sih Kak cara penyelesaian masalah terhadap pertahanan nasional? Penyelesaian masalah ya mungkin dari kami sebagai anggota TNI yang bertugas salah satunya untuk mempertahankan keutuhan Republik Indonesia ini, ya kami dikirim ke wilayah yang mungkin mengancam negara Indonesia ini, terutama di Papua mungkin, karena di sana kalau kalian tahu mungkin ya banyak warga negara Indonesia yang ingin keluar dari negara kita sehingga mereka menjadi teroris dan mengancam Republik Indonesia. Lanjut Kak, apakah dalam menjaga pertahanan ini kakak pernah ikut serta dalam menjaga pertahanan? Alhamdulillah selama saya berdinas mungkin hampir dari 10 tahun saya sudah 2 kali ikut serta mengamankan Indonesia ini, dan yang pertama di Papua dan yang kedua di Natuna, dan alhamdulillah berangkat selamat dan keluarga selamat. Baiklah Kak, kalau ada apa sih Kak pesan dan pesan dalam menjaga pertahanan wilayah tersebut? Kalau tanya kesan dan pesan, mungkin banyak yang banyak yang pahit lah, karena namanya kita sebagai anggota TNI diterjunkan ke tempat yang mengancam nyawa. Bahkan kalau kayak kami dikirimkan ke Papua itu 99% pulang itu tidak akan selamat, dan kemungkinan selamat itu hanya 1%. Jadi yang menjadi kesannya itu yang mendapatkan pengalaman yang berharga yang tidak didapatkan oleh orang lain, dalam hal ini orang sipil. Dan pesannya, semoga Indonesia semakin ke depan semakin aman, dan untuk anggota TNI yang bertugas di negara, bertugas di wilayah yang banyak teroris itu selamat dan diberikan kesehatan. Baiklah, terima kasih Kak. Akan dilanjutkan wawancara selanjutnya oleh teman kami. Baik semua, di sini kami akan melanjutkan sesi pertanyaan sebelumnya. Untuk pertanyaannya, bagaimana peran satuan TNI dalam mendukung sistem wilayah pertahanan nasional di Indonesia ini, Kak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Satuan yang pasti mendukung ya, Pak. Karena contohnya kalau kami mau berangkat ke medan tugas itu kami dapatnya didukung dengan uang makan, juga dilengkapi dengan baju dan peralatan seperti senjata dan lain-lain. Dan yang pastinya satuan sangat mendukung untuk kegiatan berangkat tugas dalam rangka menjaga pertahanan nasional. Itu ya, Kak. Nah, Kak, untuk pertanyaan kedua tuh apa saja kebijakan yang diambil untuk memperkuat pertahanan wilayah nasional dalam lingkup masyarakat? Kebijakan yang diambil yang pastinya Indonesia tidak akan kuat tanpa masyarakat. TNI tidak akan kuat tanpa dibantu masyarakat. Jadi tindakan yang diambil ya masyarakat dan TNI itu saling bekerja sama untuk mendukung pertahanan nasional. Ya intinya berbakti, TNI dan masyarakat ya harus berbakti pada negara ini, jangan sampai ya
membelok menjadi teroris. Pertanyaan kita juga itu apa peran dan pesan yang kakak ingin sampaikan kepada generasi muda terutama kita ini dalam menjaga ketahanan dan keutuhan kita. Kesan dan pesan untuk generasi muda, terutama untuk mahasiswa-mahasiswi yang pastinya punya masa upacara itu jalankan kewajiban kalian sebaik mungkin, yaitu belajar dan salah satu mempertahankan dan mengharumkan nama Indonesia itu ya kita belajar dan menjadi warga negara yang cerdas. Yang pasti kalau kita menjadi warga negara yang cerdas, negara-negara akan segan dengan negara kita. Tetap semangat dan tetap belajar sesuai dengan apa kewajiban kita. Sekian dari wawancara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.